Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di jalan ridhonya sampai akhir hayat kehidupan kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah Surah Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mislaha, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa agar kita disyariatkan untuk selalu berbuat yang terbaik. Kebaikan itu untuk diri kita, baik dunia ataupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, kata Rasul bahwa nanti ada beberapa persoalan hidup yang kita lakukan di dunia ini, sementara hisabnya adalah di hari kiamat. La tazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu di dunia ini, nanti hisabnya di akhirat. Yang pertama kata Rasul, yang akan dihisab, yang akan ditanya, akan disidang nantinya, an umrihi fima abnahu, tentang umur yang dititipkan oleh Allah untuk apa dipergunakan. 60 tahun kemana saja? Nanti akan dihisab. 40 tahun, 50 tahun. Makanya manusia yang baik itu umurnya panjang, amal solehnya banyak, banyak kebaikannya. Nah, oleh sebab itu maka manfaatkan yang dititipkan oleh Allah umur kepada kita untuk kebaikan, agar kita memperoleh kebaikan juga nanti di akhirat kelak. Yang kedua, kata Rasul,
tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan persoalan an malihi, tentang harta. Hadirin kaum muslimin, pada hakikatnya sebenarnya kita ini tidak ada hak milik, tapi kita hak pakai. Itu tauhid itu. Manusia tidak ada hak milik. Kalau ada itu syariatnya saja itu. Milik si anu, tanah ini milik si anu, syariatnya saja itu. Hakikatnya milik Allah. Bahkan tubuh kita ini juga milik Allah. Enggak ada yang kita yang punya. Kodrat, iradat, samia, basar, semuanya enggak ada kita yang punya. Akan ditarik, akan diambil. Harta. Harta ini ada dua. Kalau umur satu, kemana umurmu? 40 tahun, 70 tahun. Satu. Kalau harta, dua. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Nah, ini proses pendapatannya itu. Makanya Islam menuntun, membimbing halalan thayyiban, halal baik. Jadi tidak memakai konsep hati gote, halal haram hantam taruh, tidak. Halal baik. Wa inna anfaqahu, kemana dipergunakan? Masya Allah. Harta dua, dari mana didapat, kemana kita pergunakan. Kita beli mobil, dari mana uangnya, halal atau tidak, kemana kita pergunakan mobil itu. Kita beli rumah, kita beli ini itu segala macam. Harta yang ada, handphone yang kita miliki, akan kita dihisab nanti itu. Apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin banyak maksiat, banyak kalimah Allah, banyak mungkin menyebarkan kebaikan, semuanya akan dihisab. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari titipan yang diberikan oleh Allah ke kita sekarang, semasa kita hidup, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang ketiga, an ilmihi, tentang ilmu. Kita kan tahu ilmu dititipkan Allah agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu hadis itu kan terkenal itu. Meninggal anak cucu Adam terputus segala-galanya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat itu kalau kita ajarkan, kita tularkan kepada orang lain. Orang lain itu luah dari diri awak. Kalau untuk diri kita, kita saja yang pandai, kita saja yang tahu. Tak kala kita meninggal, kita wafat, masuk dalam kubur, jasad kita habis itu. Agar ilmu bermanfaat, ajarkan kepada orang lain. Makanya hadirin kaum muslimin, kalau kita ada punya anak kecil, bayi kecil, cucu dan segala macamnya, Al-Fatihah itu kita yang ajarkan sampai hafal dia, sampai tahu dia. Nanti hafal, diamalkannya, diajarkannya pula pada yang lain. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ngalir terus walau kita sudah berada di alam barzakh sekalipun. Nah, jadi oleh sebab itu jangan kita pelit dengan ilmu. Kalau ada yang tanya ilmu ini, ilmu itu, kasih tahu aja. Hakikat ilmu itu pemberian Allah. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita dalam mengharungi kehidupan dunia ini menuju kampung kita yang hakikatnya di akhirat kelak. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi